Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Herdiansyah, selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Jadi kami kelompok 3 dari produk inovasi X-Safebox akan mempresentasikan hasil produk yang kami buat. Nah, perkenalan sebelumnya, izinkan kami perkenalan. Nama saya Khalila Syarifah Hartanto, dan ada rekan-rekan saya, yaitu Risma Ayusita Azahra, Indi Hardianti, dan Fuzala Dimarhansta. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan latar belakang. Telur merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi hampir setiap rumah tangga, namun memiliki sifat fisik yang rapuh dan mudah pecah akibat benturan atau tekanan selama proses distribusi. Saat ini, penjual umumnya hanya membungkus telur dengan kantong plastik tipis atau kardus polos tanpa sekat, sehingga konsumen sering menerima telur dalam kondisi retak atau pecah. Kondisi ini relevan sebagai peluang inovasi karena ada gap nyata antara kebutuhan pelindung telur yang aman, murah, dan ramah lingkungan dengan kemasan yang tersedia di pasaran. Berdasarkan sumber inovasi Drucker, permasalahan ini paling relevan dengan dua sumber, yaitu yang pertama incongruity, ketidaksesuaian antara harapan konsumen atau telur sampai utuh dengan kenyataan kemasan yang digunakan. Yang kedua yaitu proses need, proses pengiriman telur eceran membutuhkan solusi pelindung yang belum tersedia secara praktis. Selanjutnya yaitu rumusan masalah sekaligus tujuan dari pengembangan produk Except Box. Yang pertama yaitu bagaimana mengurangi risiko kerusakan telur selama proses penyimpanan dan pengiriman. Yang kedua, bagaimana menciptakan kemasan telur yang aman, praktis, dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu bagaimana memberikan nilai tambah pada produk telur melalui inovasi kemasan. Dan yang bagian tujuan yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan yang dialami konsumen terkait keamanan telur saat dibawa atau dikirim. Yang kedua yaitu mengembangkan solusi inovatif berupa kemasan pelindung telur yang efektif. Yang ketiga menguji penerimaan pasar terhadap produk Except Box melalui kegiatan market day. Dan yang terakhir yaitu keempat mengevaluasi feedback pelanggan sebagai dasar pengembangan produk di masa yang akan datang. Selanjutnya, pada tahap ini, kelompok kami menggunakan dua tools lateral thinking untuk menggali ide. Yang pertama itu ada challenging assumption atau menantang asumsi yang selama ini dianggap normal. Yang pertama itu ada asumsi plastik biasa sudah cukup. Nah, bagaimana jika setiap butir telurnya punya perlindungan individual? Nah, untuk asumsi yang kedua, konsumen yang harus berhati-hati. Nah, bagaimana jika wadahnya yang secara aktif untuk melindungi? Yang kedua, ini ada reversal opposite thinking atau membalikan logika umum. Nah, biasanya telur dijual dalam jumlah besar. Namun, bagaimana jika bisa dibeli sedikit namun tetap aman? Dan wadahnya bisa sekali pakai jika dirancang untuk digunakan berulang kali. Dari selanjutnya deskripsi dan justify products. Nah, ini untuk produk kami contohnya ada di yang sebelah kanan. Jadi Exact Box adalah kotak penyimpanan telur berbahan kardus tebal dengan celukan atau slot individual untuk setiap butir kapasitas 3 telur. Nah, ini kita jual di kisaran harga 5 sampai 7.000 per unit. Setiap telur diledakkan di celukan yang mengikuti kontur telur sehingga benturan dari segala arah bisa diminimalkan. Kotak ditutup dengan sistem klik agar tidak terbuka saat dibawa. Untuk justifikasi inovasinya, yang pertama itu ada novelty, slot individual untuk eceran kecil belum ada di pasaran lokal. Dan yang kedua, usefulness. Nah, langsung menyelesaikan masalah nyata, yaitu telur pecah saat dibawa di warung atau supermarket. Dan yang ketiga, ini ada implementability, bahan kardus murah dan tersedia. Tidak butuh teknologi tinggi, tetapi bisa diproduksi dan dijual di lingkungan kampus. Selanjutnya, ini adalah analisis pasar dan pesaing. Segmen utama adalah mahasiswa kos atau kontrakan dan konsumen. Lalu ada analisis pesaing. Karpa karton, dan yang kedua ada plastik resek, kotak plastik generik, dan yang keempat ada kotak brand impor. Masing-masing ini punya kekurangannya masing-masing, makanya kita pilih kardus buat jadi packaging telur, karena lebih memadai juga. Lalu selanjutnya adalah market day dan hasil. Hasil di market day ini kita ada 31 pengunjung booth, 31 form juga, 31 orang juga yang mengisi feedback. Ada tiga unit yang terjual dengan rating rata-rata 4,70 per 5 dengan kategori excellent. Selanjutnya di sini pada tahap evaluasi, kami menggunakan metode Starfish Feedback yang terdiri dari stop, keep, start, more, and less. Pada bagian stop, kami perlu menghentikan penggunaan desain yang terlalu polos dan mulai memperkuat branding produk agar lebih menarik. Lalu pada bagian keep, kami mempertahankan fungsi inti sebagai pelindung telur yang efektif karena merupakan nilai utama dari produk. Selanjutnya pada bagian start, kami mulai mengembangkan variasi ukuran produk dan memperbaiki desain agar lebih menarik bagi konsumen. Lalu pada bagian more, kami perlu meningkatkan promosi dan edukasi kepada konsumen mengenai manfaat serta keunggulan produk. Sedangkan pada bagian less, kami mengurangi pemborosan material dengan membuat desain yang lebih ringkas, mudah disusun, dan efisien. Lalu berdasarkan evaluasi tersebut, rencana literasi yang akan dilakukan adalah memperkuat branding dan elemen visual, menambah variasi ukuran, mengoptimalkan struktur kemasan agar lebih ringkas, serta meningkatkan strategi promosi melalui media sosial. Nah, untuk kesimpulannya, Accept Box terbukti relevan sebagai solusi atas permasalahan nyata yang menghadapi konsumen khususnya dalam hal keamanan telur selama distribusi. Dengan menggunakan material kardus daun ulang, produk ini tidak hanya aman dan praktis, tetapi juga ramah lingkungan. Hasil market day menunjukkan respon sangat positif, dan mayoritas responden termasuk kategori promoter. Ini mengindikasi bahwa konsep Accept Box diterima dengan baik di pasar. Ke depan, mengembangkan difokuskan pada pembuatan branding, menambahkan variasi ukuran, dan meningkatkan strategi promosi agar Accept Box dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.